saya Apani Gusti, NPMD 1A023030. Jadi di sini saya akan membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah metode pekerjaan sosial yang akan menjelaskan 4 poin ini. Pekerja profesional bisa dikatakan profesional jika mempunyai kerangka pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang sistematis dan diajarkan melalui pendidikan formal, serta ada asosiasi untuk mengatur dan mengorganisir kegiatan profesi dalam masyarakat. Adapun kriteria dari profesi, yang pertama yaitu ada keahlian. Pekerja sosial harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang spesifik dalam bidang kesejahteraan sosial. Ini didapatkan melalui pendidikan tinggi seperti D4 Pekerjaan Sosial dan S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial, serta pengalaman praktik yang relevan. Yang kedua, yaitu ada tanggung jawab. Pekerja sosial harus bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab yang dirumuskan dalam Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial. Yang ketiga, yaitu kesatuan. Pekerja sosial harus menjadi anggota organisasi profesi seperti IPSTI atau Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, yang merupakan wadah untuk meningkatkan standar dan profesionalisme dalam bidang pekerjaan sosial. Selanjutnya, yaitu ada kerangka pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan teori. Pekerja sosial harus memiliki pengetahuan teori yang mendalam tentang pekerjaan sosial, termasuk teori-teori sosial, humaniora, dan pengetahuan asli yang relevan. Ini membantu mereka dalam mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, pengetahuan praktis. Pekerja sosial harus memiliki pengetahuan praktis yang diproses dari pengalaman dan pelatihan. Ini termasuk keterampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, yaitu ada nilai. Pertama, yaitu prinsip keadilan sosial. Pekerja sosial harus mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam setiap tindakan mereka. Yang kedua, ada tanggung jawab kolektif. Mereka harus memahami tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi tantangan kehidupan. Yang ketiga, ada penghormatan terhadap perbedaan. Pekerja sosial harus menghormati perbedaan individu dan masyarakat, serta mempromosikan kohesi sosial. Selanjutnya, yaitu ada keterampilan. Pertama, yaitu keterampilan komunikasi. Pekerja sosial harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk membangun hubungan dengan klien dan memfasilitasi proses intervensi. Yang kedua, keterampilan analisis. Mereka harus memiliki keterampilan analisis untuk menggali masalah dan kebutuhan klien serta merencanakan intervensi yang efektif. Yang ketiga, ada keterampilan evaluasi. Pekerja sosial harus mampu melakukan evaluasi yang objektif untuk menilai keberhasilan intervensi dan membuat perubahan yang diperlukan. Adapun bidang kerja dari pekerjaan sosial. Yang pertama yaitu pelayanan langsung dan pelayanan yang tidak langsung. Pekerja sosial melakukan pelayanan sosial yang dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Pelayanan langsung adalah melibatkan interaksi langsung dengan klien, sedangkan pelayanan yang tidak langsung itu melibatkan kegiatan yang tidak langsung seperti perencanaan dan evaluasi. Yang kedua yaitu ada fokus praktik. Pekerja sosial dapat berfokus pada 3 tingkatan, yaitu mikro, meso, dan makro. Mikro yaitu fokus pada keberfungsian dan keberdayaan klien individu, sedangkan meso yaitu fokus pada perubahan organisasian dan komunitas kecil seperti keluarga atau masyarakat. Dan sedangkan makro yaitu fokus pada kebijakan untuk mengubah dan meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat yang secara besar. Fokus kerja pekerja sosial berbeda dengan profesi lainnya. Contohnya seperti dokter yang fokus pada penyakit yang diderita pasien, ada juga arsitek yang fokus pada rancangan bangunan. Sedangkan pekerja sosial fokus pada 3 kategori,
yaitu mikro, meso, dan makro. Mikro yaitu fokus pada keberfungsian dan keberdayaan klien individu. Meso yaitu fokus pada perubahan keorganisasian dan komunitas kecil seperti keluarga dan masyarakat. Sedangkan makro yaitu fokus pada kebijakan untuk mengubah dan meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat secara besar. Ada juga syarat keberfungsian sosial. Yang pertama, mampu memecahkan masalah, yaitu mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua yaitu mampu memenuhi kebutuhan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan, dan perlindungan. Yang ketiga yaitu mampu menjalankan peran, yaitu kemampuan untuk menjalankan peran yang diharapkan dalam konteks sosial yang berbeda. Ada juga tujuan keberfungsian sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan, yang mendorong individu dan kelompok untuk mencapai kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua, memfasilitasi adaptasi, yaitu membantu individu beradaptasi dengan perubahan sosial dan lingkungan. Yang ketiga yaitu mengubah disfungsi sosial, yaitu mencegah dan mengatasi masalah yang menyebabkan disfungsi dalam interaksi sosial. Ada juga fungsi keberfungsian sosial. Yang pertama, fasilitasi peran sosial, yaitu membantu individu dalam menjalankan peran sosialnya dengan baik. Yang kedua, mencegah masalah sosial, yaitu mengidentifikasi dan mencegah potensi masalah yang dapat mengganggu keberfungsian individu atau kelompok. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sumber daya, menghubungkan individu dengan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan keberfungsian mereka dalam masyarakat. Ada juga tugas pekerja sosial. Yang pertama yaitu advokasi, mewakili klien dalam menghadapi akses terhadap layanan dan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua itu intervensi, yaitu melakukan intervensi langsung untuk membantu individu atau kelompok mengatasi masalah yang menghambat keberfungsian sosial mereka. Yang ketiga itu ada pendidikan dan pelatihan, yaitu memberikan pendidikan tentang keterampilan hidup dan manajemen sumber daya untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ada juga tahapan-tahapan dan proses pertolongan dalam praktek kerja sosial. Yang pertama yaitu ada pendekatan awal, yaitu engagement, intake, dan kontrak. Engagement yaitu kontak awal antara pekerja sosial dengan klien. Pekerja sosial bertemu dengan klien untuk memahami kebutuhan dan masalah mereka. Ada juga intake, yaitu pengumpulan informasi lebih lanjut tentang klien, termasuk identifikasi masalah, kebutuhan, dan sistem sumber yang ada. Selanjutnya ada kontrak, yaitu penyepakatan yang dibuat antara pekerja sosial dengan klien tentang jenis pelayanan yang akan diberikan dan jangka waktu pelayanan. Contohnya, pekerja sosial dari Balai RS Bengkulu yaitu bertemu dengan seseorang warga binaan sosial yang merupakan pengemis. Pekerja sosial melakukan engagement dengan memberikan informasi tentang program pelayanan yang tersedia dan kemudian melakukan intake untuk pengumpulan data tentang kebutuhan dan masalah WBS ini. Setelah itu, mereka membuat kontrak yang menyatakan bahwa WBS ini akan menerima pelayanan rehabilitas sosial selama beberapa bulan. Yang kedua yaitu ada asesmen, yaitu pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan sistem sumber penerimaan pelayanan. Contohnya, pekerja sosial melakukan asesmen terhadap WBS yang merupakan pengemis. Mereka mengumpulkan data tentang ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, serta upaya pemecahan masalah yang sudah dilakukan oleh WBS sebelumnya. Dengan demikian, pekerja sosial dapat menentukan fokus permasalahan atau akar permasalahan yang dihadapi oleh WBS ini. Yang ketiga yaitu ada planning, yaitu perumusan tujuan dan kegiatan pemecahan masalah, serta penetapan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, yaitu setelah melakukan asesmen, pekerja sosial membuat rencana pemecahan masalah yang spesifik untuk WBS ini. Mereka menentukan strategi, metode, dan teknik yang akan digunakan untuk
membantu WBS ini mengatasi masalahnya. Contohnya seperti pekerja sosial dapat merencanakan kegiatan-kegiatan seperti memberikan motivasi, pendampingan, dan pengembangan keterampilan untuk membantu WBS menjadi lebih mandiri. Yang keempat, yaitu adalah pelaksanaan pemecahan masalah atau intervensi. Intervensi itu penerapan rencana pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kegiatan ini memecahkan masalah yang dilaksanakan adalah melakukan pemeliharaan, memberikan motivasi dan pendampingan kepada penerima pelayanan dalam bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, bimbingan psikososial, bimbingan sosial, pengembangan masyarakat, resosialisasi dan advokasi. Contohnya, pekerja sosial melaksanakan rencana pemecahan masalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti memberikan motivasi kepada WBS untuk meningkatkan perilaku pengemisan, memberikan pelatihan keterampilan untuk mencari pekerjaan, dan melakukan pendampingan psikososial untuk mengatasi stres dan depresi. Selain itu, pekerja sosial juga melakukan resosialisasi untuk membantu WBS kembali berinteraksi dengan masyarakat secara positif. Selanjutnya yaitu ada evaluasi, terminasi, dan rujukan. Evaluasi yaitu penilaian terhadap pencapaian yang sudah dicapai oleh klien guna untuk melihat sejauh mana keberhasilan, kegagalan, atau hambatan yang terjadi pada klien selama proses intervensi. Ada juga terminasi, yaitu pemutusan hubungan pelayanan atau pertolongan antara lembaga dengan penerima pemanfaat. Ada juga rujukan, yaitu proses pemindahannya klien ke lembaga lain yang lebih spesialisasi dalam menangani masalah yang dihadapi oleh klien ini. Contohnya, setelah beberapa bulan mereka melakukan intervensi, pekerja sosial melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program rehabilitasi sosial yang diberikan kepada WBS. Jika WBS telah mencapai tujuan yang diharapkan dan tidak lagi membutuhkan intervensi, maka pekerja sosial dapat melakukan terminasi. Namun, jika WBS masih membutuhkan bantuan lebih lanjut, maka pekerja sosial dapat melakukan rujukan ke lembaga lain yang lebih spesialisasi dalam menangani masalah pengemisan. Selanjutnya yaitu ada bimbingan dan pembinaan lanjutan. Bimbingan dan pembinaan lanjutan ini yaitu memperdaya dan pengembangan agar menerima pelayanan dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan di lingkungan sosialnya. Contohnya, setelah terminasi, pekerja sosial melakukan bimbingan dan pembinaan lanjut untuk membantu WBS tetap mandiri dan tidak kembali ke perilaku pengemisan. Mereka memberikan dukungan dan saran untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di masa depan. Adapun sistem sumber dalam praktek pekerja sosial. Yang pertama yaitu sumber daya keluarga dan individu, yaitu kekuatan dan potensi individu atau keluarga seperti keterampilan, jejaring sosial, dan dukungan emosional. Yang kedua yaitu sumber daya komunitas, layanan lokal seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga keamanan, pusat kesehatan, dan sekolah yang mendukung kesejahteraan sosial. Yang ketiga, sumber daya institusional dan organisasi, yaitu lembaga pemerintahan, NGO, dan organisasi yang menyediakan layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Yang keempat, yaitu ada sumber daya ekonomi, yaitu akses bantuan keuangan seperti bantuan sosial, subsidi, atau program pemberdayaan ekonomi. Yang kelima, yaitu sumber daya psikososial, yaitu dukungan emosional dan kesehatan mental dari psikolog, konselor, atau terapis. Yang keenam, sumber daya hukum, bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia untuk kelompok rentan. Dan yang ketujuh, sumber daya pendidikan dan pelatihan, yaitu peluang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi. Yang kedelapan, sumber daya alam dan lingkungan, yaitu potensi lingkungan fisik seperti lahan dan air untuk mendukung kesejahteraan ekonomi komunitas.